Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku yang saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Abang dalam pelajaran IPS, interaksi sosial dan lembaga sosial. Masih berkaitan dengan interaksi sosial, karena dalam semester 1 hanya ada 2 bab. Ini adalah bab yang kedua. Oke anakku semuanya, tetap jaga kesehatan di rumah, tetap rutin olahraga, dan tetap memakan makanan dan minuman yang bergizi supaya imun kita semakin meningkat dan supaya imun kita semakin tinggi, sehingga virus-virus yang di sekitar kita sulit untuk masuk di tubuh kita. Oke anak-anakku semuanya, semoga kalian di rumah dalam kondisi yang sehat, sentosa berbahagia sekeluarga kalian semuanya. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Diulang, dan terus diulang supaya kalian di rumah semakin paham dan semakin mengerti berkaitan dengan apapun yang ada di dalam interaksi sosial. Dalam interaksi sosial ini, faktor penyebab, kalian harus tahu konsepnya dulu. Faktor penyebab terjadi interaksi sosial dan jenis interaksi sosial. Ada lembaga sosial, di mana kalian juga harus tahu apa konsepnya dari lembaga sosial, dan juga kalian harus tahu jenis lembaga-lembaga sosial yang ada di sekitar kita. Pengaruh interaksi sosial terhadap masyarakat, jelas ada pengaruh yang positif dan ada pengaruh yang negatif ya. Lihat, ini adalah hadis Bukhari dan Muslim. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahim. Jadi anak-anakku, menyambung tali silaturahim tersebut termasuk salah satu interaksi sosial. Kalian melakukan interaksi sosial, menyapa, mendatangi teman saudara. Pasti ketika mendatangi teman atau saudara ke rumahnya tersebut, pastilah terjadi interaksi sosial. Karena tidak mungkin kalian ke sana hanya diam dan di sana hanya membisu. Pasti di sana terjadi obrolan, terjadi komunikasi antara kalian, orang yang didatangi. Maka dengan melakukan silaturahim tersebut sebagai wujud adanya interaksi sosial. Kenapa? Karena kita sebagai makhluk sosial tentunya pasti membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita, dan juga membutuhkan orang lain untuk berkomunikasi. Tidak mungkin kalian ngomong sama kulkas, dan tidak mungkin kalian ngomong sendiri sama galon, apalagi kalian ngomong sendiri dengan kompor gas, karena mereka adalah benda mati. Maka dari itu, contoh konkretnya adalah silaturahim. Dalam interaksi sosial kali ini, apa itu interaksi sosial? Itu adanya hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antar individu dengan kelompok, atau antar kelompok dengan kelompok. Seperti saya ini melakukan komunikasi, guru di sekolah ketika mengajarkan pembelajaran langsung, itu terjadi interaksi antara individu dengan kelompok. Ketika saya ngobrol dengan anak saya, itu terjadi interaksi antara individu dengan individu. Maka dari itu anak-anak semuanya, dalam interaksi sosial tersebut harus adanya hubungan timbal balik. Contohnya seperti apa maksudnya? Ketika saya ngomong dengan anak saya panggil, "Nak," saya jawab, "Dalem ya." Pasti terjadi komunikasi lanjutan sebagai wujud interaksi sosial. Tidak mungkin akan berdiam saja ketika dipanggil. Itu contoh konkret adanya interaksi sosial. Ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi sosial. Ada imitasi, identifikasi, sugesti, simpati, dan empati. Apa itu imitasi? Yaitu apa saja yang ditiru, gaya bicara,
tingkah laku dan kebiasaan. Kemudian ada identifikasi, ingin menjadi seperti siapa. Seperti halnya anak saya model rambutnya ingin seperti Ronaldo. Jadi kalau potong mesti modelnya pengennya seperti Ronaldo. Sugesti yaitu memberikan pernyataan atau diterima oleh orang lain. Contohnya, kalau menggunakan sabun, kalau habis kerja bakti gunakan sabun Lifebuoy atau Look. Ya, jawab sendiri. Kalau ingin halus pakai Lifebuoy atau Look. Kita sudah terbawa oleh sugesti yang sudah ditampilkan oleh iklan. Kalau habis kerja bakti minumnya hanya extra jos apa kopi. Ya, kita sudah terbawa oleh iklan yang ada di media TV. Simpati, situasi tertarik pada apa yang orang rasakan. Selanjutnya, empati, sikap simpati yang secara mendalam. Contoh, banyak orang pengemis untuk mendapatkan simpati dari orang-orang di sekitarnya, pasti di mana-mana kalau sudah melakukan aktivitas pengemis, pakai pakaian bagus atau jelek. Jawab sendiri ya. Ingin mendapatkan simpati dan empati sehingga mereka mengeluarkan uang yang cukup banyak, kebanyakan membawa teman, yaitu seorang balita, biar orang tersebut mendapatkan simpati dan empatinya keluar, akhirnya memberikan uang yang cukup lebih. Contohnya seperti itu adalah faktor-faktor adanya interaksi sosial di dalam kehidupan kita yang tak mungkin kita akan menghindarinya selama kita masih hidup di muka bumi, dan selama kita masih berinteraksi dengan orang lain, pasti faktor-faktor tersebut secara langsung atau tidak langsung pasti akan kita alami. Seperti halnya sekarang ini, wis angel wis, angel teman tuturanmu, angel teman tuturanmu. Nah, itu adalah sebuah apa ya, jargon yang sekarang ini terkenal. Hal tersebut menjadikan sebuah jargon yang sangat luar biasa di media sosial. Itu termasuk apa kira-kira ya? Apakah sugesti, apakah identifikasi? Tentunya itu adalah merupakan suatu contoh lelucon yang diidentifikasi secara bersama-sama dan banyak ditirukan oleh masyarakat sekarang ini sebagai pembuka obrolan, sebagai penyambung obrolan dalam berinteraksi sosial. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus bisa memfilter diri kita sendiri terhadap banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi sosial. Dalam hal tersebut tentunya kita pasti mampu membatasi diri kita. Simak gambar tersebut. Terdapat dua aktivitas yang dilakukan oleh sama-sama seorang anak beserta teman-temannya. Kira-kira apa yang mereka lakukan ini ya? Anak yang satu dengan anak yang lain beda aktivitas. Ini adalah contoh imitasi. Ya, kenapa kok imitasi? Kenapa kira-kira? Selanjutnya ini adalah ada gambar seorang laki-laki dan perempuan mengunjungi sebuah klinik kesehatan. Kira-kira ini sedang apa ini? Ya, ini dokternya atau tenaga kesehatannya sedang memberi sugesti. Contohnya gini, Bapak Ibu kalau jenengan minum vitamin ini pasti dijamin langsung gemuk dalam waktu 1 tahun. Nah, contohnya seperti itu, memberi sugesti. Bapak Ibu tolong obatnya diminum ya rutin selama 3 kali sehari. Insya Allah gatal-gatal yang ada di tangannya bisa hilang. Itu adalah sebuah sugesti yang diberikan kepada pasien supaya pasiennya menuruti apa yang dimau dari yang memberi sugesti tersebut. Tentunya dalam sugesti tersebut ada tujuannya. Sesuai di gambar sugesti tersebut pasti mempunyai tujuan baik. Selanjutnya, ya ini adalah ada seorang yang memberikan santunan uang. Mereka memberikan santunan uang kepada anak-anak. Kelihatannya ini kira-kira anak yatim dan piatu. Ketika ada anak yatim piatu atau ada panti yatim piatu, tentunya akan menimbulkan empati, perasaan yang mendalam, sehingga
perasaan empati tersebut memunculkan sebuah rasa ingin membantu dengan memberikan santunan, memberikan uang tadi. Ini adalah ada yang menangis sehingga menarik perhatian temannya di sekelilingnya, sehingga teman laki-laki yang melihat temannya menangis duduk tersebut akan mendatanginya dan akan memberikan support supaya tangisannya selesai. Ini namanya apa? Simpati. Bukan kartu handphone loh ya. Ini adalah simpati. Seseorang teman ketika ada temannya menangis pasti akan menaruh rasa simpati dengan cara mendekat atau dengan cara apapun supaya dia juga merasakan kesedihannya. Selanjutnya ini adalah aktivitas seseorang yang meniru khas gaya dari Superman, merobek baju luarnya dan kelihatanlah tulisan S di dada yang suspek tersebut. Ini adalah proses mengidentifikasi. Kenapa dia harus menarik baju putihnya? Karena Superman kalau sedang berubah bajunya tidak pakai dilepas kancing bajunya, langsung ditarik, seperti itu. Kita lihat selanjutnya terjadi syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Dalam sebuah interaksi sosial ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi. Harus ada kontak sosial, yaitu hubungan antara satu pihak dengan pihak lain. Tidak selalu terjadi kontak fisik dengan pihak lain, jadi bisa melalui telepon, email, dan WhatsApp. Kontak sosial pengertian sederhananya adalah memanggil. Hei, ya, pasti akan terjadi kontak. Hei, opo? Cak, ya opo ya? Seperti itu pasti akan terjadi sebuah komunikasi awal. Contohnya kalau dalam BBM dulu ada ping, kalau ada ping, dijawab ping kemudian ya. Kalau atau di WA ASS. Kalau ada orang ASS biasanya jawabannya WWW. Ya, itu adalah contoh kontak sosial sebagai awal terjadinya interaksi sosial. Kalau sudah ada yang manggil, hei, oh iya, pasti akan terjadi komunikasi lanjutan. Ada hubungan timbal balik. Ketika pihak yang kedua dipanggil, hai, dia diam saja, atau di WA ASS tidak dibales. Atau kalau zaman dulu BBM, ping, nggak dibales, berarti tidak akan terjadi interaksi sosial. Dalam interaksi sosial terjadi beberapa bentuk, ya, bentuk interaksi sosial ada ya, dua, asosiatif dan disosiatif. Asosiatif itu apa? Yaitu bersifat bekerja sama, bersatu. Sedangkan disosiatif itu bersifat sendiri-sendiri atau berpecah belah. Oke anakku, ini saya tepuk tangan dulu. Ya. Dalam gambar tersebut terjadi kebersamaan, yaitu mengangkat rumah bersama-sama karena tidak mungkin bisa dilakukan oleh satu atau dua orang saja. Maka kegiatan seperti itu dinamakan interaksi asosiatif. Seperti halnya terjadinya kerja bakti di lingkungan perumahan rumah kalian. Disosiatif bersifat perorangan. Contohnya adanya ujian nasional berbasis komputer. Tidak mungkin hal tersebut dilakukan dengan cara bersama-sama. Dalam aktivitas interaksi sosial tersebut, contoh lagi, ketika saya sholat berjamaah itu kira-kira apa ya? Tentunya itu termasuk asosiatif. Banyak hal dalam interaksi sosial bisa diartikan dalam asosiatif ataupun disosiatif, tergantung kondisi dan tujuan adanya aktivitas manusia atau aktivitas kelompok yang sedang berlangsung pada saat itu juga. Maka dari itu tentunya kita harus bisa melakukan interaksi yang baik dengan lingkungan kita, dan tentunya kita harus bisa memilih kata, memilih kosakata yang baik supaya interaksi yang kita lakukan tersebut bisa menjadi asosiatif dan tidak disosiatif. Oke anakku, itu tadi berkaitan dengan interaksi sosial. Bapak harap kalian bisa absen di kolom komentar untuk presensi kehadiran pada KBM hari ini. Atas perhatian kalian, Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.